Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Nah teman-teman, di video kali ini gue akan ngebahas lagi gagal bayar di aplikasi Tunaiku ya. Nah di aplikasi Tunaiku ini, ketika kalian gagal bayar, ini ada dua penagihan teman-teman ya. Nah buat kalian yang gagal bayar ya, pokoknya simak video berikut ini. Oke teman-teman ya, buat kalian yang gagal bayar ya, begini proses penagihan Tunaiku terbaru 2023 ya. Tentunya sebelum Anda mengajukan pinjaman ya, pastikan Anda sudah mempertimbangkan panjang tenor ya, cicilan dengan penghasilan Anda ya. Di Tunaiku jumlah panjang tenor sudah sesuai dengan durasi yang ada, yang Anda atur saat pertama kali mengajukan pinjaman online. Ya, ada yang 3 bulan, 6 bulan, atau yang 12 bulan. Ya. Nah, limit pinjamannya ya mulai dari 500.000 sampai puluhan juta. Tentunya di Tunaiku ini bisa sampai minjam ke 30 juta, teman-teman. Nah, di Tunaiku ini ketika kalian gagal bayar ya atau telat bayar dan nggak bisa ngebayar ya, di sini ada dua penagihan Tunaiku, teman-teman. Ya. Nah, yang pertama ya, ketika kalian gagal bayar atau telat bayar di aplikasi Tunaiku, ya kalian akan dihubungi ya melalui WhatsApp, telepon, atau email berkali-kali tentunya ya. Atau bahkan ketika kalian gagal bayar di aplikasi Tunaiku itu sampai ke kontak darurat. Dan yang paling parahnya ini bisa keluar kontak darurat karena aplikasi Tunaiku ini mengakses kontak kalian gitu ya. Yang ada di HP kalian itu sudah pasti diakses oleh debt collector Tunaiku, teman-teman. Jadi hati-hati buat kalian yang gagal bayar ya. Nah, pada tahapan ini ya, tim Tunaiku ini akan tetap mengirimkan pesan ya, yang berupa pengingat gitu ya, sebagai tagihannya itu. Ya, tagihan bulanan berapa ya, itu melalui email, telepon, atau bahkan WhatsApp berkali-kali, teman-teman. Intinya kalau kalian gagal bayar di aplikasi Tunaiku ya, kalian harus mempunyai mental dulu ya. Mental untuk menghadapi teror WA, ancaman atau intimidasi yang dikirimkan oleh debt collector Tunaiku. Nah, selanjutnya ketika penagihan secara online ya, entah itu lewat telepon, email, atau WhatsApp itu sudah dikirimkan ya. Selanjutnya DC Tunaiku ini akan mengirimkan DC lapangan ya, atau mengirimkan penagihannya secara offline. Karena pada dasarnya di aplikasi Tunaiku ya, karena dia ini adalah aplikasi pinjaman online legal yang sudah berizin di OJK dan termasuk sudah ada DC lapangannya juga ya. Jadi buat teman-teman yang gagal bayar di aplikasi Tunaiku, entah itu lewat 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, ya selebihnya itu bakal disamperin debt collector lapangan. Bahkan di beberapa kasus yang gagal bayar di aplikasi Tunaiku ya, hingga 1 tahun ya dia gagal bayar, dia baru didatengin debt collector. Jadi buat teman-teman ya, Tunaiku itu bukan hanya 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan saja ya. Ketika kalian disamperin DC lapangan, yang 1 tahun atau 2 tahun ya, kalian jangan tenang-tenang aja ya. Atau jangan tenang dulu lah. Dipastikan bahwa DC lapangan Tunaiku itu samper ke rumah kalian. Apalagi buat kalian yang tagihannya itu puluhan juta, itu bakal disamperin oleh DC lapangan Tunaiku. Nah ya, ketika Anda telah melakukan pembayaran, Anda akan dikenakan denda juga ya sebesar 150.000 per bulan ya. Nominal ini tentunya akan semakin membesar kalau Anda tidak segera melunasinya. Anda tidak bisa mengecek status pembayaran di aplikasi Tunaiku. Ya, untuk dendanya ya di Tunaiku ini ketika kalian telat sebulan itu 150.000 ya. Nah, selain itu Anda juga akan mengalami kerugian berupa catatan kolektabilitas dari otoritas jasa keuangan yang buruk. Ini juga akan mempersulit Anda nantinya ketika Anda mengajukan pinjaman di kemudian hari. Nah, selanjutnya ketika DC lapangan itu sudah ke rumah kalian ya, barulah pada saat kalian disamperin DC lapangan, kemudian kalian tidak bisa membayar ya, nama kalian itu bakal diarahkan atau dikirimkan ke Slik OJK atau daftar hitam blacklist by checking. Karena di Tunaiku sendiri ya, ini adalah salah satu pinjaman online yang bekerjasama atau yang dibiayai sahamnya oleh Amar Bank ya. Nah, Amar Bank ini adalah salah satu bank besar juga gitu ya.
Otomatis ketika kalian gagal bayar, ya masuk slik OJK atau daftar hitam blacklist BI Checking. Jadi seperti itu teman-teman ya. Itu adalah 2 penagihan ketika kalian gagal bayar di aplikasi Tunaiku. Ya, buat kalian yang menanyakan lagi nih tentang apakah di Tunaiku ini ada DC lapangannya atau tidak, Bang? Ya, jelas ada teman-teman ya. Untuk wilayahnya ya, di Tunaiku ini sepengalaman dan sepengetahuan gue ya. Untuk di kota-kota besar saja teman-teman ya. Untuk wilayah Jakarta ini sudah pasti ya, karena dekat kantornya gitu. Jakarta, Bekasi itu sudah pasti ada DC lapangannya. Kemudian untuk di luar Jakarta, Bang, seperti misalkan di Surabaya, di Makassar itu ada tidak, Bang? Ada ya, karena itu adalah kota besar. Ya, untuk 50-50-nya ini di pelosok. Kalau di pelosok itu kemungkinan ada dan atau kemungkinan tidak. Ya tergantung dari debt collector Tunaikunya sendiri, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini gue akan sedikit memberikan tips ya untuk mencegah telat bayar atau gagal bayar. Nah, untuk mencegah telat bayar atau gagal bayar di aplikasi Tunaiku ada beberapa tips yang bisa Anda terapkan ya. Yang pertama, pastikan Anda sudah menyisihkan sebagian penghasilan Anda untuk membayar. Ya, pikiran setiap bulannya supaya nantinya ini tidak memberatkan Anda. Misalkan Anda mempunyai tagihan ya per bulannya itu berapa ya, itu ya sisihkan aja gitu. Kalau kalian yang punya penghasilan, kalau nggak ada penghasilan, ya udah nggak usah bayar aja gitu ya, galbay aja teman-teman ya. Nah, yang kedua ya, lakukan pembayaran sesuai waktunya ya. Usahakan untuk tidak membayar cicilan terlalu mepet atau tanggal jatuh tempo. Tentunya ketika lewat jatuh tempo, yaitu bakal ada denda keterlambatan. Yang tadi sudah gue jelaskan ya, bahwa denda keterlambatan di Tunaiku itu adalah 150.000 per bulan, teman-teman. Nah, yang ketiga, jika Anda merasa belum bisa melakukan pembayaran, segera hubungi pihak Tunaiku melalui call center ya, atau bisa juga dengan kirimkan email ya di Tunaiku, serta sosial media IG di tunaiku.com atau Facebook Tunaiku ya. Ini bisa banget buat kalian kalau tidak bisa membayar ya, bisa saja nantinya ada program penghapusan denda atau yang lain atau program keringanan lah. Dan terakhir ya, jika Anda telat bayar di Tunaiku, pastikan Anda menjawab telepon dari pihak Tunaiku dan tidak mengabaikannya ya. Nah, di tahap ini sikap kooperatif sangat diperlukan untuk kedua belah pihak. Jadi buat teman-teman ya, jangan sampai ketika ada telepon dari WhatsApp dari DC Tunaiku kalian abaikan itu jangan sampai teman-teman, karena nantinya kalian itu dianggap sebagai nasabah yang one prestasi atau nasabah yang kooperatif. Ya kalau nggak ada uang yang ngomong nggak ada uang, yang penting angkat aja telepon dari debt collectornya gitu ya. Ketika kalian nggak ada uang ya ngomong nggak ada uang. Oke. Segitu aja video kali ini yang mengenai penagihan terbaru ketika kalian gagal bayar di aplikasi Tunaiku ya. Buat kalian yang gagal bayar di aplikasi Tunaiku atau yang telat bayar ya, kalau nggak punya uang ya udah los aja gitu, hadapi aja DC lapangan Tunaiku. Karena pada dasarnya debt collector itu tidak menyeramkan ya, tidak seramkan yang kalian pikirkan gitu ya. Oke, yang penting tetap optimis ya, tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, jangan pikirkan ya. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya ya. Setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya teman-teman. Oke, segitu aja video kali ini ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Thanks for watching, salam galbay.